Duet pasukan elit Muslim dan Spetsnaz Rusia tantang tim sabotase Ukraina di perbatasan. И нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее цели и задач. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Rusia akhirnya mengambil langkah tegas usai serangkaian aksi sabotase militer Ukraina di Oblast Provinsi Belgorod. Dua pasukan elit akan ditempatkan di perbatasan untuk menangkis serangan unit militer dan intelijen Ukraina. Kepala Republik Chechnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov lewat saluran telegram resminya mengumumkan pengerahan pasukan elit Akhmat Karyovites di perbatasan. Pasukan elit Chechnya itu akan siaga di perbatasan Rusia-Ukraina bersama dengan anggota Batalion Zabas yang berisi pasukan elit Rusia Spetsnaz. Para pejuang Batalion Zabat Akhmat bersama dengan unit Rusia lainnya akan mencegah serangan oleh penyabot Ukraina di daerah perbatasan, ucap Kadyrov, dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Kadyrov menyatakan keyakinannya bahwa kemampuan tempur yang tinggi dari Batalion Zabat Akhmat akan memungkinkan untuk memperkuat keamanan di wilayah perbatasan. Sebelum pergerakan pasukan menuju perbatasan, Gubernur Belgorod Yaseslav Gladkov bersama Adam Delimakov sebagai wakil negara bagian Duma mengadakan pertemuan. Selain dua pejabat tersebut turut hadir delegasi Kementerian Pertahanan Rusia dan Garda Nasional Rusia untuk berdiskusi terkait langkah interaksi yang paling efektif untuk menggagalkan aksi sabotase militer Ukraina. Pada Selasa, 13 Juni 2023, Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Alexei Kim, menandatangani kontrak dengan satuan elit Akhmat Chechnya. Kim dan delegasi Kementerian Pertahanan Rusia sepakat untuk menggunakan sukarelawan detasemen Akhmat untuk bertempur di wilayah manapun operasi militer khusus. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan unit sukarelawan di bawah kepemimpinan Panglima tertinggi di Vladimir Putin dan Menteri Pertahanan dikeluarkan perintah yang menentukan prosedur kegiatan layanan semua unit sukarelawan, ujar Kim. Tentara Ukraina kurang amunisi hingga kelaparan, Zelensky segera dikudeta militer. Mengenaskan, sudah jatuh tertimpa tangga. Mantan pelawak ini makin kontroversi saja karena bagaimana tidak. Setelah mengacak-acak negaranya yang sebelumnya damai, kini harus mengorbankan jutaan warganya hidup sengsara, membiarkan ratusan tentaranya kelaparan, dan habisnya amunisi hingga senjata, membuat militer Ukraina harus menghadapi Rusia dengan tangan kosong. Hal ini menciptakan kemarahan mendalam bagi militer Ukraina hingga isu kudeta pun akan terjadi dalam minggu ini untuk Zelensky. Sementara itu, media Ukraina melaporkan situasi bencana Angkatan Bersenjata Ukraina. Tentara mengeluh
tentang kurangnya amunisi, kerugian besar, dan daya tembak superior tentara Rusia. Dengan latar belakang ini, persatuan elit politik negara itu runtuh. Lalu bagaimana Vladimir Zelensky berusaha mempertahankan kekuasaan? Semua berawal saat Deputi Rada Verkhovna mengeluarkan mosi tidak percaya pada Komisaris Hak Asasi Manusia Lyudmila Denisova. Sebanyak 234 dari 450 deputi memilih pemecatannya. Aktivis hak asasi manusia itu dituduh membuat pernyataan yang tidak benar serta menghabiskan terlalu banyak waktu di luar negeri. Dia dituding tidak berpartisipasi dalam mengatur pertukaran tahanan dan mengkoordinasikan pekerjaan koridor kemanusiaan. Denisova bermaksud untuk mengajukan banding di pengadilan karena lembaga ombudsman itu sendiri harus independen dari pemerintah. Dia bersikeras bahwa dia hanya mengikuti perintah dari kantor presiden. Sekarang kebijakan telah berubah dan mereka ingin menyingkirkannya. Pada saat yang sama, psikolog Ukraina Elena Sundra menyarankan agar Denisova menceritakan kembali fantasinya yang sakit. Akibatnya, imajinasi ombudsman menjadi cukup liar sehingga Verkhovna Rada harus mengakui penyebaran palsu di tingkat negara bagian. Permintaan lantas meminta maaf tentu saja tidak akan mengikuti, tapi setidaknya tuduhan mengerikan akan berkurang. Siapa yang akan menjadi distributor palsu berikutnya yang dipecat? Arestovich atau Zelensky sendiri? Menurut Zelensky, kerugian harian dari 60 hingga 100 tewas, sekitar 500 terluka. Ada semakin banyak publikasi di media Ukraina dan Barat tentang keluhan tentara, seperti tidak ada cukup amunisi dan senjata modern, tidak ada dukungan tembakan. Untuk waktu yang lama, Kiev berhasil menyembunyikan situasi nyata di depan dengan cukup efektif. Politisi Ukraina mengklaim bahwa pasukan mereka hampir dapat mencapai Moskow, tapi sekarang mereka menyembunyikan alarm. Segera peringkat Zelensky akan mulai runtuh. Jadi inilah saatnya untuk memberikan tekanan pada mereka yang mungkin menimbulkan bahaya baginya, kata Vladimir Zarifkin, Wakil Kepala Institut Negara-Negara CIS. Poroshenko adalah satu-satunya pemimpin oposisi dengan pengalaman dan koneksi yang cukup untuk bersaing dengan Presiden petahana. Selain itu, Zelensky dengan benar khawatir bahwa kurator Barat mungkin menganggapnya tidak cukup kompeten untuk melanjutkan permusuhan terhadap Rusia. Catat lawan bicara Ria Novosti.